Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Husniawati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri Tegalciut 01 Kabupaten Lumajang. Kali ini saya akan memaparkan materi yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada koneksi antar materi modul 2.1. Baiklah, sekarang apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan atau usaha guru yang masuk akal dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan murid dalam belajar. Dengan meyakini bahwa setiap anak itu unik, maka sebagai pendidik tentu kita harus membuka mata terhadap keberagaman murid kita untuk bagaimana kita memberikan pelayanan pendidikan dengan keberagaman murid tersebut serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Bagaimana ya cara untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Adapun cara untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu yang pertama dengan cara mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat melakukan pengelolaan manajemen kelas yang efektif. Yang terakhir, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berikutnya, dalam hal kebutuhan belajar murid, seorang guru harus mengetahui 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, merupakan suatu kondisi kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikutnya yaitu untuk minat murid, merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat setiap murid tentunya berbeda-beda. Pembelajaran berbasis minat seharusnya tidak hanya dapat menarik dan memperluas minat murid yang sudah ada, namun juga dapat membantu mereka menemukan minat yang baru. Selanjutnya yaitu tentang profil belajar murid. Merupakan cara-cara murid bagaimana sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid yaitu untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kemudian, melakukan asesmen awal. Yang ketiga, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Selanjutnya, berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Dan mereview dan melakukan refleksi pembelajaran. Sedangkan untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi dibedakan menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, konten merupakan materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Selanjutnya yaitu diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain dalam program guru penggerak. Pun keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu sebagai pendidik kita perlu menyadari bahwa setiap anak itu unik, beragam, dan memiliki kodratnya masing-masing.
Maka, tugas kita sebagai pendidik adalah dapat melayani murid melalui pemberian pengalaman pembelajaran terbaik bagi mereka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pun keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran seorang guru penggerak dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dalam hal ini, guru berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran yang menuntun murid dalam belajar dan tumbuh serta berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu langkah dan strategi guru dalam mewujudkan visi seorang guru penggerak, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Dengan adanya nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Misalnya, salah satunya melalui pembentukan keyakinan kelas. Demikianlah pemaparan terkait koneksi antar materi modul 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.